untuk mengilustrasikan gimana sih aplikasi di handphone itu bekerja. Gitu. Ini awalnya ada begini. Oh, di foto ini handphonenya moto, dari moto tanaman yang ada muncullah diagnosa di handphonenya. Ini bentuk handphone bahwa dia kekurangan cahaya matahari. Terus jadi ini ngomongin tahapan. Jadi pelanggan akan mengakses home screen yang ada logo dan juga tombol kamera dan terus dilakukan. Jadi ini stepping ketika pelanggan atau konsumen yang akan mengakses produk kita akan seperti apa, gitu ya, sehingga mereka bisa mengambil, mendapatkan yang tadi sebutkan, menyelesaikan masalah, sehingga mereka bisa mendapatkan keinginan mereka. Jadi teman-teman, ini sebetulnya kita nggak ngomongin whole business process, kita nggak ngomongin semua bisnis proses yang ada di dalam perusahaan atau dalam organisasi yang teman-teman rencanakan untuk bentuk, gitu ya. Bisa di fast forward dikit ya. Jadi ini salah satu template yang dia bikin, gitu. Kalau ada yang mau bikin aplikasi ya, jadi kan kadang-kadang nggak semua di kelompok ada siapa namanya developer gitu ya, ada yang nggak ngerti IT juga gitu. Gimana caranya? Ya ini kamu, karena developer itu bisa didapetin dari misalnya nanti kerjasama nih sama mahasiswa Unila. Jadi kan mereka juga kebagian ada topik skripsi kan gitu. Kalau misalnya nggak bisa akses mahasiswa informatika ataupun ilmu komputer, bilang aja sama saya, nanti saya bantu cari. Tapi developer harus tahu si pemilik ide maunya apa, gitu. Jadi sehingga nanti bisa dengan mudah. Jadi yang punya ide itu nggak perlu bisa semuanya, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Makanya tahapan ini cukup penting, gitu. Mendeskripsikan tahapan yang akan dilaksanakan oleh pengguna itu cukup penting. Ternyata nggak bisa nih, oke, gini-gini. Nah, yang saya ada pendapat yang berbeda dengan teman-teman ketika saya keliling. Jadi teman-teman ini masih, saya dengar juga tadi, kok narasinya seperti itu. Begitu saya lari ke boardnya lebih jelas. Jadi teman-teman ketika menjabarkan, ya, karena bedanya design thinking dengan metode-metode yang lain adalah design thinking ini membangun rasa empati, menekankan pada rasa empati, menekankan bagaimana teman-teman bisa solve the problem. Boleh Mbak Lala di next video Mbak, next video aja boleh, satu lagi, kayak dua lagi ya. Ini ya, kebayang ya. Jadi kalau misalnya ini, nah ini dia pakai cara yang lain, kertas digunting, digeser-geser sama dia, gitu. Jadi kan ada yang mau jualan juga nih, ya. Jadi ada dua ya, pakai kertas, ada yang pakai gitu, ada yang pakai gini. Ada satu lagi Mbak, last one. Oh ini beda lagi. Jadi yang dipencet yang digambar. Ini salah satunya. Nah, challenges-nya adalah saya susah sekali, dan ini adalah hal yang jarang dilakukan di kita di Indonesia, apalagi di Lampung. Bikin prototype. Biasanya ini para orator aja yang muncul. Ini kita punya konsep ini bagus, enggak, dicoba dulu bikin. Kamu tuh produknya apa? Gitu. Gimana cara ngumpulinnya? Jadi mohon maaf ya, karena bawaan dosen pengennya koreksi. Misal kemarin udah ngobrol lah ya. Oke, namanya desa literasi terpadu. Kan belum dapat brandnya ya. Oke, berarti bisa juga ditambah idenya ini. Nanti mau bikin keywordnya apaan, gitu ya. Lagi dan lagi teman-teman kemarin udah clear sebetulnya maunya
buat anak-anak dominannya. Atau umum, sebenarnya bisa gitu juga. Jadi bukan berdasarkan status apakah dia orang tua, apakah dia suami atau istri gitu ya. Anak-anak dan umum, selesai. Karena produk yang Anda adalah menyediakan jasa sewa buku atau ruang membaca gitu ya. Jadi masalahnya apa? Orang tua yang merasa anaknya sering main gadget, berarti membantu orang tua dan anak udah nggak usah dipaksain. Kalau ini apa? Tapi kan ngaruh Bu. Iya. Kita lagi ngomongin bagaimana produk kita dikembangkan, ya. Jadi ini masuk kepada begitu program ini dijalankan, ini dampaknya akan berpengaruh pada, gitu kan? Jadi kita harus perhatikan mana yang beneran real consumer kita, mana yang akan terpengaruh ketika kita sudah bekerja, gitu ya. Kebayang ya maksudnya? Bukan meniadakan orang-orang itu, tapi justru menegaskan mana yang teman-teman mau dampingin beneran, mana teman-teman yang mau rangkul beneran. Apalagi teman-teman di sini banyak banget yang munculin idenya sosiopreneur, itu ya, mau melibatkan masyarakat, mau berdampak banyak gitu. Kalau ini sukses bulan 3 bulan datengin pemerintah gampang aja, tapi kan pemerintah bukan datang untuk baca, ya kan? Kita lagi pelanggan itu yang mengakses produk atau jasa kita, gitu ya. Nah jadi kalau itu yang distorsi udah kita singkirkan, maka kita udah kayak jelas yang kita undang ini ABCDE. Dan ini dengan cara ABCDEF GHIJ udah clear. Nah sekarang teman-teman buka satu kertasnya di tiap meja boleh, silakan diilustrasikan. Ya, bagaimana caranya merealisasikannya? Ada yang mau bikin produknya boleh, mau gambar magotnya boleh, gitu. Jadi teman-teman ingat lagi siapa pelanggannya, siapa yang menggunakannya. Teman-teman ini mau nyediain apa? Kalau ini kan kampanye nih berarti kan? Oke, kalau yang sebaca di sini kampanye. Jadinya? Nggak usah banyak-banyak, maunya bikin apa? Kalau latar belakang macam-macam sama aja. Kopi Lampung Barat. Karena oke. Apa Mas? Oke, berarti tidak sama seperti yang di sini ya narasinya ya. Gitu ya. Betul. Nah, seperti yang tadi di belakang sana. Pemerintah berkaitan, masyarakat berkaitan. Tapi jangan dipaksain berkaitan dulu. Kalau berkaitan kan kita ngomongin dampak. Kita lagi ngomongin produk kita itu siapa yang pakai. Produk kita atau yang ide yang kita bangun itu siapa yang bakal membuat itu menjadi sukses. Gitu. Ya? Bayang. Kalau berdampak. Kamu ikut ke sini akan berdampak ke orang tua. Kenapa? Dia punya anak yang makin pintar. Kalau ngomongin dampak, tapi kan ikut peserta siapa? Kan NTNI. Jangan gini deh. Kita lagi nggak kampanye nih, ya kan? Kita lagi real aja. Kita mau ide kita jalan, ya kan? Jadi ini lagi mikir apa? Karena sekarang gini, kalau misalnya kita mau bikin pesan kampanye ke pemuda, ya satu, saya contoh ya. Sama mau bikin pesan buat petani umur 40-50, sama nggak? Beda. Kalau anak 20-an lo masih bisa di matahari terbit, gitu, maksudnya masih bisa di siang hari, sore kan. Begitu bapak-bapak 40-50 lo harus nongkrong jam di atas jam 8, kopi, gorengan, rebusan. Beda kan? Sama nggak bener-bener namanya dua-duanya? Sama, beda. Jangan disama-samain, yang jelas-jelas sebetulnya beda. Walaupun nanti dia akan berdampak, tapi dalam jangka waktu yang lama kan, baru dia akan berdampak. Pelan-pelan deh, jangan buru-buru. Di sini sebetulnya, jadi nggak gampang patah hati. Nanti, gila ya gagal. Nggak, jangan gitu. Mungkin kita yang mendeskripsikannya kurang clear, ya kan? Begitu yang di sini, saya baca oke nih.
Nggak, caranya gimana? Begitu nyampe di sini beda. Oh ya udah, nanti kita masih, karena apa? Karena emang sulit gotong royong, sama kayak si pesibarkan itu. Itu orang sulit karena gotong royong abstrak, budaya tuh abstrak. Baju benda jelas, kursi jelas bisa kita pegang, kue bisa kita pegang, botol kita bisa pegang. Budaya apa? Nah, begitu kita ngomong gotong royong, otak kamu, beda kan? Udah ada. Ya udah deh, walaupun kita tulis dalam kertas, budaya gotong royong adalah sebuah apa B C D E F G H I J, disepakati saja, tapi beda kan? Enak kamu, enak saya beda kan? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau soal petani, ya. Kayaknya ini kemarin apa sih? Kayaknya kemarin beda lagi nih kayaknya. Sempat juga. Iya, betul. Kemarin tuh apa sih? Iya, kemarin waktu saya keliling awal-awal apaan? Iya, Pandarawa. Iya. Ya kenapa nggak jadi pemuda geng viral di kabupaten gitu? Iya, udah kenapa ribet-ribet pakai petani-petani, ente-ente aja yang gerak. Gunakanlah, manfaatkanlah teknologi keviralan. Lebih kayaknya, oh iya gitu. Walaupun kamu di mana kan masih bisa bekerja memviralkan. Ya bukan masalah. Ya kita bukan mau mendeskripsikan gotong royong. Gotong royong ini bisa misalnya melaporkan jalanan rusak. Itu juga perlu melaporkan doang, bukan menyelesaikan. Ya, melaporkan doang. Itu perlu gotong royong. Tapi gimana rasanya walaupun teman-teman dari desa yang berbeda tapi merasa berasal dari satu kabupaten, dari satu provinsi gitu kan. Jadi misalnya hashtag apa sih, kita orang Lampung, kampanye ini lu pesan apa, buka apa, lu bikin konten creator saingannya Pandarawa tapi nggak ngomongin sampah gitu. Itu aja sih yang kita itu yang geser-geser apa tuh. Kenapa nggak kenapa lu jadi kayak orang tua mikirnya? Kenapa lu nggak kayak anak muda aja gitu? Langsung gas ya, jadi produk ya. Kata Pak Ikram jam 11 sudah jadi. Nggak kata Pak Ikram gitu. Gimana? Kan udah jelasin dari kemarin nama God. Tinggal divisualisasiin. Betul. Apa yang kira-kira mau didiskusiin? Apa tuh? Iya betul, saya juga udah dengar tadi. Sekarang divisualisasikan. Betul, divisualisasikan. Gimana caranya? Nah, jadi gini, visualisasinya, pertanyaannya mungkin memvisualisasikannya buat siapa? Sebetulnya bisa dianggap divisualisasikan buat penggunanya. Di sini teman-teman bilang kami membantu, berarti ini adalah pelanggan atau penggunanya. Buat masyarakat atau segala macam. Jadi prototipe-nya dibuat bagaimana mengkomunikasikan, memvisualisasikan supaya orang-orang ini tahu model bisnis yang Anda bikin. Bukan metodenya, model bisnisnya. Lebih kepada pemasaran jadi ya. Model bisnis. Bagi saya nggak cukup pemasaran. Pemasaran itu adalah detail lanjutan, tapi model bisnis lebih di atasnya lagi. Ya, model bisnis aktivitas. Karena kalau misalnya Anda, karena saya agak bingung, kalian tidak menjabarkan bahwa Anda adalah perusahaan, tapi Anda kayak gapoktan, mengelola komunitas-komunitas yang punya magot dan kumpulin. Maka beda hal kalau Anda adalah perusahaan yang menghasilkan magot atau organisasi yang menghasilkan magot, maka jelas gitu. Jadi siapa inputnya? Ini kan model bisnis nih, inputnya apa? Inputnya siapa? Apa siapa? Atau apa dari siapa? Ini model bisnis nih, jadi tahapan gitu. Cara saya bilang saya ini yang mengumpulkan, siapa yang mengumpulkan? Berapa ratus orang, berapa ini? Siapa yang mengumpulkan? Ada
Satu nih mengumpulkan. Ya siapa yang mengumpulkan? Diilustrasikan. Nah, gitu ya. Jadi model bisnis bukan pemasaran. Model bisnis, oke? Model bisnis itu tahapan yang tadi dengan cara kalau misalnya caranya sudah clear, maka akan jelas nanti terdistribusinya kemana. Kayak ya ini implementasinya itu jadi dari mulai jadi jangan ngomongin magotnya, enggak, kita ngomongin model bisnisnya. Berapa orang-orangnya ngapain, apa yang dia lakukan dan seterusnya. Jadi ilustrasinya adalah flow chart ya. Ya. Thank you. Okay. Terima kasih. Udah, ini udah bikin. Oke. Kenapa e-commerce? Iya. Kenapa harus e-commerce? Apakah tahu biaya pengembangan e-commerce? Kebetulan ya. Oke. Jadi Anda adalah web services, e-commerce. Jadi Anda berarti ngomongin e-commerce-nya, bukan produknya ya? Produknya, karena produk itu kita ada pengolahan dan pemasaran. Bentar. Ini teman-teman harus bayangkan bahwa Anda adalah pebisnis. Ya. Ketika kita menjadi e-commerce atau marketing developer ya, sama kita ngembangin produk, hal yang sama apa beda? Ketika kita ngomongin misalnya itu kan, karena kemarin kan kalau teman-teman ngomongin bagaimana ya pengolahan. Kemarin kita ambil dua ini ya. Nah, betul ambil dua kan, dan penyelesaiannya berbeda. Mana yang lebih achievable dan duluan? Kalau orang kamu bikin e-commerce lagi, kita ngomongin web base ya, kita ngomongin e-commerce ya, berarti aplikasi ya. Orang akan download, buka Google Store, Apple Store, buka download. Pertanyaan adalah kenapa dia harus download? Kamu kalau disuruh download aplikasi baru, mau apa enggak? Kalau saya merasa butuh, saya akan download. Oke, karena mau jualan. Iya. Karena teman-teman menganggap ide gue pasti running. Kenapa sih nggak mau menerima bahwa yang mager ini nge-download aplikasi aja kan tadi santai. Iya. Kemarin kan penggunanya santai. Iya. Kalau bisa nggak perlu pencet apa-apa, download apa-apa, kenapa harus download? Nah, teman-teman memanfaatkan fasilitas yang udah disediakan oleh Layanan yang sudah ada. yang udah ada. Karena itu adalah hal yang berbeda lagi. Karena lebih PR adalah kalau memang teman-teman mau lagi dan lagi. Teman-teman ini pelanggannya siapa? Konsumennya. Rumah tangga dan yang membutuhkan. Pelaku usaha. Pelaku usaha juga terus. Ya banyak banget. Jadi soal problemnya kita nggak jelas. Karena problem pengusaha sama problem apa itu beda. Itu siapa pelanggannya? Boleh dilihat, ingat yang tadi kami mau menyelesaikan masalah. Ini tapi harus langsung digambar ya. Langsung digambar, langsung divisualisasikan. Nah itu, yes. Yes. Ya, Jos. Ya. Nih, kalau kita ini pakai rasa aja deh, bukan masalah benar atau salah. Bahwa semua hal yang teman-teman jabarin itu benar adanya, yes. Tapi kita mau solve yang mana? Teman-teman mau nyelesain yang mana? Pengolahannya. Bentar ya. Saya cuma baca nih, masih minim pengolahan. Dan pengolahan ini loh yang di solve. Kenapa solve-nya pakai e-commerce? Masalahnya ini kan? Ya. Jadi teman-teman nggak fokus sama masalah. Teman-teman memaksakan ide, pokoknya ini. Gitu. Kalau pokoknya ini, masalahnya bukan ini.
Karena kami berpikirnya dengan adanya e-commerce itu membantu pemasaran setelah produk diolah gitu. Itu kan nanti, Oh ya. itu urusan nanti, lu bikin lagi aja nanti masalahnya beda. Sebenarnya kayak tadi kan, yo gue masukin masyarakat pemerintah. Kalau kita lagi janji kampanye, kalau ngomongin politik bagus jawabannya. Tapi yang jelas pemerintah nggak datang ke pojok literasi, gitu. Teman-temannya menyelesaikan masalah yang mana dulu, gitu. Baru jelas nanti gambarnya kayak apa, menggambarkan, memvisualisasikannya. Oke, kalau e-commerce maka masalahnya petani, masalah ini sama ini kan beda deh. Kalau kemarin clear, benar aplikasi, tapi bukan ini narasinya. Teman-teman harusnya melihat masalah konsumen apa. Kalau ini, ketika soft yang ini jadinya nggak clear, kalimat ini nggak makin clear. Itu hati-hati. Kita kadang-kadang, ya apalagi mulai kayak gini, pengennya the best of the best. Tapi enggak, kita harus pakai rasa juga. Kita mau solve yang mana? Kita fokus sama masalah yang mau kita bantu selesaikan. Begitu. Ya, tapi silakan divisualisasi. Kalau misalnya nggak udah deh Bu, kita yang penting selesai ini, ya boleh. Tapi gitu loh. Bagi saya gitu. Karena kemarin narasinya nggak gitu. Saya mau membayangkan ada plastik yang dikul-kul apalah, di kertas dikeremet-keremet tah jadi lele tah gitu kan, untuk saling mengilustrasikannya loh. Tadinya begitu yang saya bayangkan gitu. Karena emang teman-teman mau mendampingi petani lele gitu, atau perkara itu dipakai konsumen, tapi yang dibantu kalau misalnya mau pendampingan pelatihan, ya nanti petani peternak lele yang didampingi gitu. Tinggal kan kerjasama. Kalau masalah-masalah mau ngapain buru-buru, saya ini ada 2 toko yang jualan frozen, saya pakai handphone doang belanja, nggak pernah lagi pasar. Ada Deb's Kitchen, ada supplier beku. Tantangannya adalah gimana caranya dapetin BPOM dan segala macam supaya bisa distribusi lebih luas dan seterusnya. Nggak apa-apa, supaya teman-teman makin tahu apa bedanya. Semua idenya ada, bisa dilakukan, bisa, tapi teman-teman mau yang mana? Ya kan, we have to decide. Yuk, boleh ya? Ada yang mau diskusi lagi? Kenapa nggak bergambar? Oh udah, coating mesin. Ya, oke. Coating mesinnya gimana? Masukin tahapan orang jelas ya? Begitu kamu tulis coating mesin, jelas nggak? Apa masuk yang mana? Masuk dari mana? Iya. Masuk dari mana? Rumputnya seperti apa? Apakah tanpa dicuci langsung masuk? Jangan jelasin sama saya sekarang. Ini bukan presentasi. Ini adalah tugasnya Anda menulis. Kalau misalnya saya dengan melihat ini tidak jelas, berarti Anda perlu menambahkan gambarnya. Betul. Jelas nggak? Jadi harus bayangkan itu, jelas nggak orang lain dengan mudah dengan melihat gambar kita. Kalau nggak jelas, silahkan ditambah. Kan? Karena saya nggak melihat ada tikeu yang dimaksud. Saya cuma lihat mesin. Gitu ya. Jadi rumput tikeu yang kayak apa juga saya nggak jelas sebetulnya. Apa yang akan masuk ke mesin gitu. Ini udah yang lagi bikin. Oke. Habis kertasnya. Hah? Oh udah ada. Jadi tolong ya Bu Dewan, bagaimana caranya program ini dijebol dari agendanya Dewan Kabupaten. Saya biarkan teman-teman berkreasi dulu ya. Saya di belakang kalau dibutuhkan.
gambar kan, misalnya tadi orangnya, konsumennya, pelanggannya, penggunanya orang-orang, gambar aja orang-orang ngapain, magotnya di mana gitu. Kalau ini kan contoh pakai aplikasi. Nah kalau kalian kan model bisnis, betul, bukan dari produsen kali ini sih sebetulnya. Kalau di dalam internal organisasi atau perusahaan, input proses supply chain kayak gitu. Nggak cuma penjualan kan dari awal. Kalau kan makanya saya bilang model bisnis, jangan di end product terus jabarannya. Teman-teman terjebak pada menjabarkan end product terus dari awal dong. Iya, gimana bisa jualan kalau nggak ada produksinya? Mah gimana gambar produksi? Ini kan belum ada ngomong gambar produksinya nih. Ini kan belum ada visualisasi produksinya di mana. Masih magotnya doang. Gitu. Jangan pada final product aja. Kita ngomongin konsep besar loh. Nah itu visualisasinya gimana? Ya petaninya mana? Katanya mau ngomongin peternak maklumat. Peternaknya mana? Gambar orang. Ya harus bagus. Yang penting orang punya tahu dikumpulinnya gimana? Apa dia harus punya apa gitu loh. Sampai akhirnya Anda bisa punya magot banyak sekali dan dijualkan gitu loh. Makanya teman-teman tuh kalau lagi ini jangan terjebak pikiran sendiri, jangan maksain pikiran sendiri, harus terbuka, gitu ya. Nggak cukup gambar magot doang, gambar magot doang, ada orang yang mengelolanya. Gimana? Orang-orang ini berperannya bagaimana? Ya, Mbak Lala tolong teman-teman ini salah satu kayaknya coba. So what is a business process? Ini ngomongin soal bisnis proses, walaupun teman-teman udah gambar, udah ada beberapa bikin prototype, sampai ada ikan lele Pak Ikram di sini. Kalau Bapak boleh ada ikan lele berterbangan, hampir digoreng. It's a group of people that coordinate their work to create value. Now, Reva Renaldi Hasan, Igo Irwansyah. Created by a single person working alone. Nearly always it takes a combined Radhika Nanda, catatannya kurang satu. but we specialize. We break up the job of creating value. Nah ini di tiap staffnya melakukan apa. Ini alat yang mereka gunakan sehingga mereka bisa menghasilkan. Teman-teman yang di teknik biasanya bikin kayak gini. Pekerjaan apa yang dilakukan sehingga bisa menghasilkan apa. Nah makanya sebetulnya input itu berperan. Inputnya apa? Inputnya ya Rizka Cikwita Pranada diolah oleh petani kan. Jadi nggak cuma magot kan. Karena kalau nggak ada orangnya nggak bisa kan. Dia akan hidup di luar. David Jalsimur. Something different comes out. Technically, these are known as the input and the output. Pretty obviously, something before the Jadi ini ya, activity is yang disimpan jadi ini ya. and there's something Nanti kan ada ini lomba inovasi daerah bulan Oktober, September Oktober pendaftaran. We usually assign Lumayan, 5 someone with juta. the right skill set, Hah? responsibility. Emrido Di Anugrah. kabupaten We apa? call this Level kabupaten. role. Nanti
Tiap kabupaten juga ada biasanya lomba inovasi daerah. Nanti ada kategori umum, kategori pelajar, apalah gitu deh. Tanya orang Bapedanya. depending on the outcome. Oh ya, ini bikin aplikasi. Oke. These decision points are sometimes called branches or gateways. Beni Ronafa, Oh, yang hijaunya tikel. Now, Azara put all Safira that Aswa. together, and it's called a business process. A sequence of activities designed to create Okay. something of value. Nah, jadi nanti nih saya mau lihat masalahnya. It's a Apakah simple semua yang concept, but it's a pretty important. mana yang tadi pagi sama Pak Ikra? Because how well we do them, how long they take, how accurate they are, has a big impact on the output of an organization Ya, and bukan thus angin. its success. Bentar, ini Faster, better, tikel tahan air ini is kenapa down coating? entirely to how well we Sebetulnya dia bisa, execute our business processes. kalau orang Korea itu dilerai, diapain, Now, this is a dan very seterusnya. Jadi brief tikel ini bisa juga process. harus terbuka pengrajin tikel juga terhadap pengembangan material maju. Bagaimana tikel tidak hanya tikelnya, tapi dia juga punya serat, sumber serat. Sehingga teknologinya mungkin tidak cukup hanya coating. Ini kita ngomongin teknologi. Thanks for watching. Jadi Ian apa James. harus melihat juga karena kayak misalnya saya sering mengembangkan serat dan juga penggunaan serat pada manufaktur dan segala macam banyak Yunawati di Inaya, India. Priyana Di Vitasa. India saja sudah membuat piring pakai daun apa segala macam dan digunakan atau bahkan piring dan sendok yang bisa dimakan karena berdasarkan apa segala macam. Jadi harus membayangkan bahwa ada pengembangan material maju bahasa pemerintah So satu what's the begitu. business process? Karena Well, first, what's perlakuan the sebelum dia business? masuk mesin pasti ada dan itu tidak tergambarkan. Nah, yang daging-daging itu harusnya dibuang dulu apa gitu kan, struktur itu apakah itu ada terjadi atau tidak Create value. gitu. Karena biasanya kalau dalam proses pengeringan kan Now, apakah atau misalnya tingkat kadar, bagaimana menghitung tingkat kadar air Selalu dulu Sukronani sebelum kita Beni coating Ahmad Maulana. karena dia harus perfectly dry, sangat kering. Mungkin dan itu yang informasi-informasi yang mungkin kita harus look up furthermore gitu. Jadi yang saya tahu yang ngomongin material maju itu ada di teknik mesin di Unila. Jadi silakan bekerja sama mahasiswa-mahasiswa yang dari teknik Unila. Ada beberapa dosennya yang biasa mengembangkan apa namanya kayak gini gitu. Ya, jurusan apa tadi ada mesin? Pemerintahan, bahasa Lampung, UI, ya makanya nggak matching, makanya harus main ke FT karena yang kembangin ini segala macam FT. Apakah karena untuk kayak gitu mungkin dryer tuh baru ke dia gitu. Tapi nggak apa-apa nanti jelasin. Oke, satu kelompok udah bisa presentasi tapi masih pada seru. Oke, masih nanti lah ya. Yang presentasinya lagi masih seru soalnya. Jadi nggak apa-apa ya sembari registrasi apa penyelesaian registrasi ini ya administratif ya. Yang ini udah. Oh ya, oke. Yang itu juga menggambar. Yang itu udah, tapi meja pojok udah. Oh ini lagi menggoreng lele. Oke. Sip. Khairul Umam Reni Noviana. Ya ini sampai ada form yang harus diisi, dia ngasih lihat itu. Jadi ketika ngisi input file data seperti apa gitu. Jadi detailing itu memang banyak cara. Ini salah satunya. Jadi tidak semuanya harus bergambar.
tapi juga bisa ngomongin flow yang ini dari sini, si ini ngumpulin maggotnya di bawah sini, maggotnya diapain, maggotnya ditimbang, maggotnya dibungkus, gitu lah. Sebelum akhirnya kita jual kan, proses bungkus lagi bungkus diapain, Fatia nimbangnya itu misalnya, kalau misalnya apakah size kalau di petani kopi kan ukuran kan ngaruh kan, disortasi lagi kan, sortasi grade berapa. Kalau di kopi kan ada beberapa kali sortasi, maka di mangga juga akan ada, berarti kan ada tindakan sortasinya. Tapi harus disebutkan bahwa itu terjadi pada prosesnya. Aroma. On my website. Ini nggak bisa, nggak mungkin ya kita presentasi masih ada yang kayak nungging-nungging gini, kasihan ya. Kita tunggu selesai teman-temannya semua ya, bersabar ya, sudah selesai ya. Nah ini juga masih seru. Kayaknya kalau yang seru-seru ini harus gas nggak sih? Apa harus dicariin link ke bupatinya nih, AC? Iya ya? Iya ya? Boleh. Iya, ini kan ada fasilitatornya, ada anak-anaknya. Iya benar. Oh berarti nanti ada koperasi. Oke. Iya, ini gambarnya agak oke. Secara konsep mengilustrasikan ya. Nah, emang gambarnya agak kurang aja ya. Gambarnya kita bukan pelajaran menggambar, gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau dibagusin ya berarti tinggal ini kan. Ini karena kita nggak pakai laptop, nggak pakai kanvas, sebentar juga cus. Jadi kan Bu, nah, iya gitu. Jadi, nah ini adalah yang kita tadi kan. Ya daripada lo buru-buru nyari bikin aplikasinya jadi nyari developer, ternyata kita pakai kertas geser-geser aja dulu gitu. Atau yang kotak sampah tadi dia bikin aja dulu dari cardboard dulu, gitu, sensor minor. Ya kan nanti ya. Kalau dieskalasi berarti berapa luasan lahan yang dibutuhkan, berapa sewa gedungnya, adakah yang mau minjemin, bla 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 dan seterusnya. Tapi the idea itu kalau misalnya ada lo ngomongin ide ini ke orang yang punya rumah nggak kepake kan, pakai garasi saya aja misalnya gitu. Ya kita membayangkannya seperti itu kalau kita mau sampai implement gitu. Gimana caranya biar bisa jadi? Ternyata nyari rumah atau bangunan itu susah. Jadi gimana dong? Pakai apa ya? Yaudah deh, rak buku dulu. Yuk rak buku di payungi misalnya. Ya kan? Di payungi yuk kita buka sudut ini modal rak buku. Nggak usah pakai rak buku, pakai bakul dulu. Bukunya taruh bakul. Kita have many ways. Sampai bagaimana yang akhirnya dari cerita kita memungkinkan kita merealisasikan ide yang ini sampai kita punya ruang gitu ya. Nanti kita tunggu yang lain karena yang lain masih seru, mohon bersabar. Mulai kali ya, 10 menit lagi ya teman-teman ya. Handphone. Oke, kita mulai aja ya. Udah ya? Ya, berarti belakangan. Yang belum belakangan, nggak apa-apa, yang udah aja dulu. Kita mulai supaya bergiliran, karena bergiliran. Teman-teman walaupun sambil ngerjain yang lain, tolong tapi perhatiannya kepada teman-teman yang presentasi ya. Siapa yang mau duluan? Tika duluan aja kayaknya, soalnya Tika paling sepi. Ntar dulu, saya juga mau dong videoin, ntar saya bawa handphone dulu. Tapi dari sekian banyak peserta baru satu yang follow saya nih kayaknya. Terus gitu nggak? Padahal gue bukan social influencer juga, biasa aja. Oh iya, saya mention ya saya. Oke. Boleh, Tika duluan ya. Butuh 1 mic, 2 mic? 2 juga nggak apa-apa. Tadi saya butuh.
Oke. Boleh? Kita mulai dari pojok sini ya guys. Oke, baik, terima kasih Ibu. Di sini kami ingin menjelaskan prototipe dari kelompok kami, kelompok harimau. Nah, di sini kami memiliki ide membuat mesin coating ataupun untuk membuat bahan pikau ini menjadi bahan yang tahan air atau yang waterproof. Nah, kenapa? Karena di sini itu tumbuhan tikau itu kalau dia dijadikan tas ataupun dijadikan sebagai produk itu dia tidak bisa terkena hujan, maka dia akan luntur catnya ataupun bahannya itu rusak. Nah, keuntungan dari penciptaan ini makanya kami tidak, pertama kan kami untuk di bahan atau di bahan baku untuk di budidaya. Nah, setelah kami pelajari nantinya setelah produk ini jadi, ini nanti budidaya itu akan muncul sendiri. Setelah produknya jadi, produknya laku terjual, maka para petani atau yang membudidayakan tumbuhan tikau ini, maka dia akan tergerak sendiri untuk membudidayakan tikau. Nah, contoh mesin coating yang kami ingin buat itu seperti ini. Nah, ini kami gambarnya, kami masih mengambil dari Google, tetapi di sini sudah diinovasi menjadi khusus untuk pembuat tikau ini tadi. Nah, di sini yang pertama teman-teman bisa teman-teman lihat, di sini nanti tempat anyaman tikaunya masuk. Nah, anyaman tikaunya masuk di sini. Nanti di sini di nomor 2 ini itu tikau ini telah di-coating atau dikeringkan ataupun diberi penglapis supaya bisa anyaman tikau ini tahan air atau waterproof. Nah, yang ketiga ini tempat produknya keluar. Nanti keluar di sini, setelah keluar nanti baru dipotong ataupun direkatkan kepada media lain yang ingin digunakan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, boleh aplausnya. Yang kedua siapa? Boleh sini. Belum. Bisa? Yang ini aja boleh. Oh, lagi ada di kamar mandi. Ayo boleh? Oh iya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kami dari kelompok Kanabar Tribe, yaitu dari kelompok Waikanan dan juga Lampung Barat. Di sini kami buat prototipe sebuah website, yaitu namanya tuh pemudaberaksi.com. Kenapa pemudaberaksi.com? Karena kami adalah fokusnya untuk gotong royong. Jadi pemuda beraksi ini adalah untuk kegiatan gotong royong yang arah gotong royong ini adalah ke kebersihan gitu. Jadi di dalam website ini terdapat halaman utama yang berisi tentang profil desa atau komunitas, kemudian ada agenda, kemudian ada peta lokasi, laporan warga, leaderboard, kemudian ada forum diskusi dan juga sinergi program. Di dalam profil desa atau komunitas ini terdapat sejarah desa, kemudian ada visi misi, kemudian bagaimana terdapat peta dan indeks desa. Kemudian pada agenda ini terdapat jadwal. Jadi misalnya ada di peta lokasi ini terdapat desa atau daerah yang sangat urgent untuk dibutuhkan untuk gotong royong. Kita tandai dengan warna merah. Kenapa? Karena ditandai dengan warna merah adalah keadaan darurat atau daerah yang penuh sampah, saluran mampet, atau rumput liarnya itu tinggi-tinggi. Kemudian warna kuning ini keadaan yang sedang, artinya dia tidak sangat urgent, di mana rumput liar itu tidak terlalu tinggi, kemudian saluran airnya tidak semuanya mampet, jadi masih tergolong oke gitu. Kemudian warna hijau ini hampir seluruh di desa itu semuanya bersih gitu, jadi tidak perlu ada kegiatan gotong royong. Kemudian ketika ada daerah yang warna merah, itu kita buatkan jadwal. Kita buat jadwal pembersihan, misal di daerah ini saluran airnya mampet, jadi kita buatkan
jadwal pembersihan selokan air, lokasinya di mana, kemudian waktunya itu kapan dan juga pukul berapa. Jadi semuanya itu jelas. Kemudian jika ada warga yang ingin melaporkan misalnya di daerah ini rumput liarnya tinggi-tinggi dan perlu untuk gotong royong para pemuda, karena kita fokusnya adalah ke pemudanya. Jadi pelanggan kita adalah pemuda gitu. Jadi pelanggan kita masyarakat, cuman aktornya itu adalah pemuda gitu. Jadi para pemuda ini bisa tahu dari laporan warga ini. Dari laporan warga ini ada bentuknya itu foto. Jadi benar-benar itu bentuk real, tidak ada misal kalau ketikan itu kan bisa jadi iya atau enggak gitu. Kalau foto kita bisa lihat dan bisa tahu daerahnya di mana. Kemudian leaderboard ini berisi tentang poin. Jadi para pemuda ini di komunitas ini yang memiliki atau tingkat gotong royongnya itu dia ikut sertanya aktif, dia akan dapat poin. Dan poin itu nanti kita akumulasi untuk dapat hadiah, gitu bisa jadi seperti itu. Kemudian ada sinergi program tentunya kita ke pemerintah desanya. Jadi pemerintah desa dan juga masyarakatnya ikut terlibat begitu. Sekian, terima kasih. Makin clear, jelas. Makasih. Ini further. Boleh berikutnya karena gambarnya udah jadi ditempel ini udah ready. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Metara, yaitu kelompok Metro dan Lampung Utara, di mana kita terkait budidaya maggot. Yang pertama kita mendirikan komunitas, di mana komunitas itu bekerja sama orang-orangnya terkait pengelolaan sampah organik. Yang kedua, kita membuat sampah organik itu mungkin bisa bekerja sama dengan kawan-kawan dari Bandar Lampung yang memang mereka membuat bank sampah dari Bank Bandar Lampung. Nah, jadi kawan-kawan Bandar Lampung mungkin kita bisa bekerja sama bagaimana cara kita mendapatkan sampah-sampah organik tersebut. Yang ketiga, ketika sudah mendapatkan bahan-bahan organik tersebut dari bank sampah ataupun TPAS sekitar, kita kelola dengan menggunakan maggot. Nah, penjualan maggot, mengapa kita memilih maggot? Yang pertama, efisiensi dari pengeluaran dana. Karena apa? Sisa-sisa makanan dan sisa-sisa makanan sampah itu bisa dikelola dan agar tidak menumpuk, sehingga masyarakat juga tidak dirugikan baik dari kesehatan maupun lingkungan. Nah, budidaya maggot ini penuh dengan akan nutrisi untuk pakan-pakan lele, ternak, unggas. Nah, selain maggot yang basah, ada juga maggot kering. Maggot kering itu bisa kita gunakan oven, bisa juga kita gunakan matahari. Tapi ketika dengan matahari kurang efektif karena cuaca kadang sering berubah. Dan terkadang klien-klien juga memintanya hari-harinya kurang, nanti tidak sesuai dengan tanggal estimasi waktu. Jadi kita lebih memilih pakai open. Nah, pemasarannya melalui media sosial. Ya, bagaimana pemasarannya? Bahwasanya yang tadi saya katakan barusan, bahwasanya maggot ini penuh akan nutrisi dan tidak sangat menguntungkan bagi masyarakat yang terdampak akan penyakit-penyakit ispa akibat sampah. Oke, selanjutnya untuk maggot tersebut itu kita jual ke peternakan, untuk peternakan yang tadi saya sampaikan. Lalu mungkin ini packaging dari untuk budidaya maggot tersebut keluar kota. Jadi maggot ini bertahan selama 7 hari, tetapi ketika dia sudah dikeringkan, dia bisa tahan lebih dari 7 hari ataupun 2 minggu. Jadi bisa 6 bulan. Jadi bisa juga dikirim ke luar negeri kalau pemerintah mendukung, insya Allah. Nah, packagingnya selain maggot dari maggot tersebut, dari pengelolaan sampah ini, sisa-sisa dari buah-buahan
kan ada air tuh, mengandung air. Air itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Jadi selain maggot, kami juga memanfaatkan air dari olahan tersebut sebagai pupuk yang nantinya dipakai juga oleh petani. Dan ini ilustrasi dari petaninya untuk mengasih makan sapi, ayam maupun ikan. Terima kasih. Bila wal hidayah. Yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Ini makin clear, akhirnya makin clear. Oke, kelompok berikutnya. Baik, saya mau teman-teman saya semua maju bawa sampel produk Keren, mantap. dan bawa alatnya juga. Totalitas tanpa batas. Disusul. Ya berdiri juga. Iya, oke, sip. Jos. Baik, kami dari kelompok penasaran, Prinseu dan Pesawaran akan menjelaskan prototipe terkait hasil daripada kita melakukan pelatihan design thinking ini. Dalam segala materi yang ada di pelatihan ini, kita merumuskan menggunakan kanvas mini. Yang pertama adalah problem atau masalah terkait apa sih yang ada di desa tersebut. Yang kita temukan di masyarakat adalah penjualan lele masih mentah, kemudian minim keterampilan pemasaran, modal dan alat terbatas. Jadi kita ini intinya ingin meningkatkan value nilai jual ikan yang tadinya konvensional menjadi dan memiliki nilai tambah melalui apa? Melalui pembuatan produk yang kita beri brand atau namanya adalah lele licious. Ya, dari kata lele licious. Ya. Lele licious ini juga karena sekarang ini maraknya digitalisasi melalui sosial media, itu kita menerapkan ada konten kreator. Nah, ini konten kreator semua di teman-temannya. Jadi saya minta teman-teman ada yel-yelnya ya kan. Kalau saya bilang ya kan, siap ya, udah siapin tadi kan, slip. Lelisius. Nah, itu nanti untuk jadi pemasaran sosial media. Nah, kemudian setelah kita temukan masalahnya, kita beri solusinya, kita ciptakan produknya, kita membuat yang namanya prototipe. Sebentar minta tolong. Berupa marketplace. Karena apa marketplace? Karena marketplace ini kita pilih bukannya e-commerce. Marketplace ini kita mempunyai 3 role. Kita punya role. Nah, secara back end-nya. Karena kebetulan saya juga informatika ya. Kalau tampilan visualnya sudah saya buat semalam karena dalam memproduksi suatu aplikasi atau suatu sistem informasi ini pasti membutuhkan waktu hingga bulanan. Saya sudah dalam waktu semalam buat halaman login, pengelolaan database, dan juga dashboard mana yang admin, mana yang pembeli, mana yang petani. Nanti saya kirim ke grup besar. Ini adalah halaman back end-nya, yaitu ada 3 role, admin selaku pengelola dan juga melihat ID transaksi, kemudian ada petani dan ada pembeli. Nah, ini salah satu tampilan halaman UX daripada e-commerce kami. Kenapa sih e-commerce kita pilihnya? Bahkan ada sih Shopee, ada Tokped dan lain-lain. Bukan itu teman-teman. Endingnya adalah kita memanfaatkan ini menjadi marketplace lokal kita, marketplace daerah Provinsi Lampung. Bukan hanya produk-produk dari kami aja lele. Karena saya tahu lah, saya yakini juga teman-teman semua di sini sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dekat juga dengan UMKM. Nah, problemnya kalau ngomongin produksi, semua bisa memproduksi. Yakin saya, di Pesawaran itu dari benang emas bisa jadi tapis. Bang, cuman pemasarannya kita bingung bang. Nah, inilah kita berkolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah punya apa? Punya database. Mana sih daerah-daerah yang banyak menggunakan ini, yang tingkat konsumtifnya tinggi dan lain-lain gitu. Itu yang dapat dari PNS. Harapan kami juga Bu, karena ini yang harus kalau bisa pemerintah ini mengeluarkan aturan bahwasanya seluruh ASN di tiap-tiap OPD setiap minggu atau setiap gajiannya mengeluarkan duit 50.000 untuk belanja di UMKM yang ada di marketplace ini.
Jadi apa? Perputaran uang dalam daerah itu ada. Gitu. Jadi walaupun 1 bulan 50.000 dari masing-masing ASN beli produk di UMKM kita, itu dapat dampak meningkatkan juga ekonomi yang ada di daerah tersebut. Mungkin itu Bu, sekali lagi, Tolong dibeli. ya, bukan. Sekali lagi ini baru apa namanya itu prototipe, dan apabila ini diseriuskan juga ini bisa jadi terobosan baru untuk daerah Provinsi Lampung. Harus dong, gas. Ini sekali lagi mau dikit lagi karena ini importnya udah tinggi, ini kita ada produk Bu. Kalau bisa dibeli juga apa prototipe. Dan uang bensin. Ini ada nugget lele ya. Sebenarnya ada dimsum lele juga ya, cuman kita fokusin nugget. Ini ada lele marinasi jahe. Ada kuning-kuningnya, kunyit. Nah, ini ada alat vakumnya dan ini produk-produk lainnya. Sip, mantap. Mungkin itu saja dari kami. Ini wujud penasaran kami bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas yang ada di desa. Mungkin itu akhir kata dari kami. Tambahan sedikit boleh. Kalau kita melihat ya, ini kita skala produksinya itu di rumahan. Untuk beli, kalau kita kelas perusahaan besar, itu kita membutuhkan modal juta-jutaan. Tapi kalau kita skala kecil itu sederhana saja. Beli contoh di Shopee gitu ya. Beli vakum itu cuman berapa ratus, paling 100.000 itu. Kita beli yang kecil. Terus apalagi buat nugget kita buat penggilingan, itu nggak perlu modal besar, tapi bisa cuan. Nah gitu. Jadi kenapa kok kita melihat untuk pengelolaan ini itu cocok untuk masyarakat, karena nggak perlu modal besar, itu bisa cuan. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan niat tulus ikhlas, saya usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, bisa besok ya sedangkan ya. Yuk, cus. Siapa yang ngomong? Oke, teman-teman kami dari tim Seruit, yaitu dari Lampung Tengah dan Lampung Timur. Di sini kita mendesain prototipe tentang desa literasi. Jadi di sini ada tempat literasinya atau gedungnya. Kita punya plan. Kalau di sini saya bilang desa literasi terpadu, itu jawabannya dari desa mencerdaskan anak bangsa. Jadi tagline ini kita dari desa, dari yang kecil-kecil anak-anak bisa mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di desa. Nah, langsung saja di sini ada gedungnya. Di sini kayak aula. Ini tempat rak buku, dan di sini kita menyediakan koperasi. Entah itu ada alat tulis dan juga kantinnya. Jadi kita menganukan buku-buku segala macam, metode pembelajaran. Pas waktu istirahat mereka bisa untuk membeli yang ada di kantin. Nah, itu juga di sini ada pohon literasi yang dimana nanti ada kayak cita-cita mereka ataupun segala macamnya di pohon literasi tersebut. Jadi kita punya benar-benar untuk kedepannya mereka mau kemana sih cita-citanya gitu, enggak hanya baca-baca aja segala macam gitu. Jadi kita benar-benar mereka mau kemana sebenarnya anak-anak ini, dan tidak terfokuskan juga untuk tadi membaca segala macam yang belum bisa membaca atau masih terbata-bata segala macam, kita bisa latih di sini juga seperti itu. Dan ini juga kita metodenya pun lebih asik lagi, beda dengan yang ada di sekolah. Kita akan dengan cara-cara Gen Z mungkin gitu kan, dengan diri kita sendiri kita salurkan ke anak-anak seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ini sudah diagaskan idenya. Silakan. Nah, ini juga langsung jadi ya Pak Ikram. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, karena sebelumnya perkenalan kami dari kelompok Damar, ada bersama rakyat, yakni gabungan dari Pesisir Barat dan Tanggamus yang kemarin mengangkat isu tentang pemberdayaan pemuda daerah gitu. Jadi langkah awal kami sebagai prototipe-nya adalah pertama melalui media sosial Instagram yang kami buat atau nantinya akan disediakan link website yang mana di website itu tersedia ruang bahari yang di situ ada jelajah yang di situ terdapat beranda ada kegiatannya, kemudian galeri, destinasi yang ada di sana, kemudian produk homestay atau produk-produk lainnya yang disediakan di website tersebut gitu. Kemudian selanjutnya beranjak di situ juga tertera kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda ini. Kemudian selanjutnya ada galeri juga, di situ tersedia galeri apa saja kegiatan-kegiatan pemuda itu. Kemudian ada apa saja potensi-potensi yang ada di pesisir barat. Kemudian selanjutnya tentang destinasi. Jadi ada spot-spot destinasi di pesisir barat itu titiknya di mana aja. Biar orang yang mau ke pesisir barat itu mungkin kalau searching itu gimana caranya ini bisa muncul gitu. Muncul kemudian bingung nih mau kemana gitu, ada pilihan-pilihannya. Selain daripada memang sekarang lebih ke TikTok ya. Kadang orang ke Krui itu terlihat ini bagus nih, kita kesini yuk gitu. Nah, gimana caranya ruang bahari ini menyediakan semua destinasi atau spot-spot itu tersedia di sini. Kita mau ke sini ada nih, kita mau ke sini ada gitu. Jadi mungkin selanjutnya ke Kaina. Oke, terima kasih Irfan atas penjelasannya. Jadi teman-teman, memang prototipe yang kita pilih ini adalah website gitu. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita berangkat dari tujuan kita untuk meningkatkan kesadaran pemuda melalui ruang diskusi dan pelatihan pemuda bahari gitu. Kita butuh sesuatu untuk menginformasikan ini kepada pemuda dan masyarakat di pesisir barat gitu. Nah, akhirnya kami memilih untuk membuat website dan Instagram gitu agar informasi atau hadirnya gerakan ini itu bisa diakses oleh semua pihak. Nah, di tampilan website ini kita bisa memilih gitu. Ada tampilan beranda, kegiatan, galeri, destinasi, produk dan homestay. Yang ini semuanya itu adalah bagian dari ciptaan para pemuda-pemuda yang sudah kita latih gitu. Jadi di kegiatan ketika kita klik tulis kegiatan, di situ ada jadwal-jadwal ruang diskusi gitu. Jadi ketika anak-anak muda pesisir barat misalnya atau yang lagi kuliah pulang ke pesisir barat terus ingin punya ruang-ruang kreatif, ruang-ruang diskusi, mereka tahu jadwal-jadwal diskusi kita kapan aja gitu. Contoh di sini ada diskusi pertama potensi pesisir untuk Indonesia gitu. Ada hari tanggalnya Sabtu 24 Agustus jam 4 sore di Rice Cafe misalnya gitu. Jadi mereka bisa tinggal mengklik daftar terus nanti ikut kegiatan hadir gitu. Terus ada juga pelatihannya, pelatihan pemuda bahari. Nah, pelatihan ini salah satu contohnya inkubator bisnis pengembangan UMKM lokal gitu. Tempatnya ada di Balai Desa gitu. Nanti tinggal klik daftar. Nah, mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gitu. Jadi biar akses informasi kegiatan-kegiatan pelatihan dan ruang diskusi yang kita ciptakan itu bisa sampai kepada semua orang gitu. Yang kedua bisa pelatihan sekolah influencer dan konten kreator misalnya gitu untuk peningkatan literasi digitalnya. Terus kayak contoh galeri ini sebenarnya berfungsi untuk menjadi portofolio ruang bahari gitu. Jadi ketika orang-orang melihat website ruang bahari ini orang-orang tahu gitu, oh ternyata kegiatan yang sudah kita lakukan apa saja gitu. Terus untuk membangun kredibilitas dan branding ruang bahari juga. Nah, ketika diklik destinasi nanti kita akan menyediakan spot-spot atau tempat-tempat yang cocok untuk wisatawan gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat di highlight Instagram atau TikTok itu kan biasanya nggak lengkap tuh informasi jarak tempuh, terus misalnya harga tiket dan lain-lain. Nah tapi kalau di website Ruang Bahari, kalau teman-teman melihatnya di website Ruang Bahari, nanti kita akan sediakan informasi-informasi. Jadi jarak tempuh dari pusat kota ke wisatanya
gitu. Terus aksesnya, misalnya kalau ke Pulau Pisang kan aksesnya perahu bisa lewat 2 dermaga dan lain-lain, begitu. Terus selanjutnya, nah di homestay ini juga kita akan kerjasama dengan homestay lokal, restoran gitu. Nanti ada pilihannya juga, kayak bintang berapa, misalnya bintang 5, bintang 4,8 gitu. Terus untuk harga, pemesanan dan lain-lain akan kita tampilkan gitu. Nah, terus untuk produk, karena nafas awalnya adalah agar pemuda-pemuda berdaya, menciptakan lapangan kerja, bisnis dan lain-lain. Nah, inilah hasil-hasil produk bisnis yang sudah kita dorong untuk diciptakan. Jadi hasil-hasil produk itu akan kita tampilkan. Jadi ketika misalnya wisatawan atau orang-orang yang mau ke pesisir barat mau cari oleh-oleh gitu, mau cari oleh-oleh atau mau cari makanan dan lain sebagainya, itu bisa lihat di produknya. Terus ada cantuman harga, pemesanan dan lain sebagainya. Jadi inilah ya prototipe yang coba kita ciptakan untuk mendukung program Ruang Bahari ini. Jelajahi potensi gerakan ekonomi dari pemuda menuju wisata dunia. Mungkin cukup. Terima kasih banyak. Luar biasa. Berarti banyak wah yang ini sesuai instruksi nih. Monggo. Siapa aja nih? Boleh dong, boleh. Boleh di tengah-tengah. Ini the last but not least judulnya, atau terakhir tapi paling kece. Kita buat senang. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Balsem, Bandar Lampung, Lampung Selatan Maju ingin mempresentasikan prototipe kami. Sebelum itu, sebelum prototipe ini muncul, itu kegiatan bank sampah itu seperti ini. Masih manual, belum terintegrasi, dan kami masih bekerja sama dengan BRI untuk buku rekening dan buku tabungannya. Jadi ini sistem yang belum terintegrasi dan masih manualnya seperti ini. Nah, itu kami untuk mempermudah dan mengefisiensi biaya, jadi kami bentuklah program digitalisasi berupa aplikasi atau website terintegrasi yang akan dipandu oleh Nanggro Al Kausar. Dipersilakan. Baik, sebelumnya izin kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tadi sudah mendengarkan ide-ide yang luar biasa dari kakak-kakak, abang-abang dan teman-teman yang ada di sini. Cuman di sini izinkan juga diberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi setelah mengetahui bahwa permasalahan sampah terus meningkat dan kebetulan ada peluang di mana bank sampah sudah ada, maka ide kami itu tadi membuat aplikasi dan website yang sudah terintegrasi digitalisasi pengelolaan sampah melalui bank sampah. Karena sekarang sudah kita mengetahui bahwa memang teknologi sudah sangat dekat dengan kita, jadi untuk teknologi itu sendiri bukannya mempersulit ya, jadi untuk membantu kita untuk mempermudah apa yang ide yang kita punya seperti itu. Tentunya kami ingin membantu masyarakat umum, bank sampah dan komunitas, kemudian juga pemerintah daerah, pelaku usaha daur ulang, terutama ibu-ibu seperti itu. Kemudian apa sih yang memiliki masalah? Yang pertama, minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua itu sumber pendapatan masyarakat di desa menurun. Jadi di sini bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi aplikasi ini juga nantinya akan memberikan benefit untuk nasabah sampah tersebut, akan diberikan benefit setelahnya. Kemudian yang ketiga itu tingginya volume sampah yang dibuang sembarangan. Dan yang keempat, data yang terpublish tidak real time dan kurang valid. Kemudian kami menginginkan, itu yang pertama tadi, meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui tabungan sampah dan penjualan produk daur ulang. Kemudian yang kedua, itu tentunya mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian yang ketiga, itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang terakhir itu memberikan data real time untuk perencanaan dan evaluasi. Selanjutnya, tentunya itu akan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu kami beri nama analisis kebutuhan dan desain UI UX, di mana UI itu adalah user interface, di mana merupakan aplikasi itu pengalaman pelanggan seperti apa, apakah nyaman, apakah mudah untuk digunakan seperti itu. Kemudian untuk UX itu adalah user experience. Oh tadi user experience ya. Kemudian kalau user interface itu tampilan visualnya. Apakah tampilan visual itu menarik atau membosankan? Itu selama 3 bulan. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap kedua, di mana itu pengembangan modul inti seperti transaksi, marketplace, dan database. Tentunya aplikasi juga harus memiliki modul atau sebuah pedoman. Untuk apa? Untuk bisa dikembangkan terus dan menerus. Kemudian masuklah ke tahap ketiga, di mana ada integrasi API antar muka pemrograman aplikasi. Itu seperti pembayaran, JIS, dan kurir. Kebetulan memang saya merupakan lulusan dari teknik geodesi yang berhubungan langsung dengan JIS. Nanti di aplikasi tersebut akan kita tambahkan juga fitur namanya mapping, seperti itu Ibu. Itu kita selama 6 bulan. Kenapa? Karena proses ini juga merupakan proses penting yang merupakan dasar dari aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke tahap keempat. Setelah aplikasi itu terbuat, kita lakukan uji coba di wilayah pilot project. Dan pada kesempatan kali ini kami memilih di daerah Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Itu kita selama 3 bulan. Masuklah kita ke tahap kelima. Setelah berhasil, itu kita peluncuran resmi dan kampanye promosi. Di sini tentunya promosi merupakan sebuah hal yang penting ya, karena banyak yang tidak mengetahui bahkan bagaimana cara mengaksesnya, mendownloadnya, dan lain sebagainya. Jadi kami akan menggunakan platform media sosial, kemudian sosialisasi, dan tentunya kerjasama atau kolaborasi dengan volunteer atau mahasiswa, karena memang kebetulan di sini kita menggunakan promosi itu yang cepat dan tepat sasaran seperti itu. Kemudian masuklah ke tahap ke-6. Ini waktunya tentatif, berkepanjangan, berkelanjutan. Itu pengembangan fitur tambahan dan scale up secara nasional. Nah, mohon izin Ibu, ini logo aplikasi yang sudah kami diskusikan. Itu kami beri nama Sampahpedia. Gitu. Jadi untuk warna dasar itu hijau, itu melambangkan lingkungan, keberlanjutan dan pertumbuhan. Kemudian biru itu teknologi. Kemudian yang hitam itu modern dan elegan. Di sini ada logo botol plastik, itu merepresentasikan kata sampahnya. Kemudian ada daun hijau, itu melambangkan alam, lingkungan hidup dan kelestarian alam. Kemudian ada tanda panah. Ini panah berbentuk lingkaran ini merupakan simbol universal daur ulang atau recycle dan melambangkan keberlanjutan. Kemudian tentunya ada kaca pembesar di sini, itu memiliki arti pengetahuan, sumber informasi, investigasi dan pencarian seperti itu. Nah, ini ada fitur-fitur yang nanti bakal kita role play seperti itu. Di sini ada transaksi, marketplace, edukasi, database, dan mapping seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan kami simulasikan langsung. Ini Ibu Reni kami sebut sebagai nasabah nanti. Terus Nanggro itu nanti sebagai staf dari bank sampah. Mungkin ambil dulu ininya, sampahnya itu. Ya, langsung dipandu untuk Nanggro sebagai staf gimana cara mengaplikasikan aplikasi ini. Dipersilakan. Oke, Ibu Reni sebelumnya mau menyetorkan di Sampahpedia ya seperti itu. Ya, jadi Ibu Reni bisa mengklik aplikasinya terlebih dahulu. Ya, sampahnya saya terima ya. Ya, betul sekali, Sampahpedia. Nah, Ibu lakukan login atau registrasi. Oke. Selanjutnya, nah jadi di sini ada 3 fitur ya Ibu. Apakah Ibu nasabah, untuk pelaku usaha,
kemudian ada staff di sini Ibu. Jadi Ibu, ya benar, klik nasabah. Kemudian, nah seperti ini Ibu tampilannya. Jadi ini ada nama Ibu, kalau Ibu bisa menghubungi pusat bantuan di sini, kontak call kami. Dan ini ada fitur-fitur yang tadi Ibu, ada fitur yang 4 seperti itu. Boleh Ibu, contohnya misalnya scan Ibu. Iya nggak tahu ya Ibu ya. Iya boleh Ibu. Nah misalnya ini hasil scan ya Ibu ya. Bisa klik dulu scan. Nah jadi dari scanner ini Ibu, kita bisa mengetahui jenis sampahnya. Jenis sampahnya apakah organik, non organik. Kemudian kategorinya ada 3R. Jadi itu solusi dari kami, ada reuse, recycle. Kemudian keamanannya itu berbahaya dan non berbahaya. Seperti itu. Jadi untuk scan ini untuk informasi edukasi ke Ibu. Jika Ibu tidak mengetahui jenis sampahnya seperti itu. Jika sudah selesai Ibu. Oke. Kemudian kita kalau selesai bakal tampilan ke awal lagi. Ya, balik lagi kamu. Mungkin Ibu mau coba untuk fitur yang pertama, nanti sedikit saya jelaskan. Ya, boleh. Diklik Ibu. Ya, fitur yang pertama Ibu. Nah, kesini. Jadi fitur pertama ini ada 4 fitur. Ada Huawei Pay, kemudian ada setoran sampah, ada riwayat transaksi, dan ada reward. Gitu. Kalau sudah, kembali. Ya. Baik, ketampilan awal. Ibu mau fitur yang kedua? Kemudian ada Sampahpedia Ibu. Jadi di sini ada logo kami ya. Kemudian di sini ada warung Huawei, kemudian bisa upload produk dan ini ada integrasi lokal. Kembali lagi. Oke. Habis itu kita coba lanjut ke fitur yang ketiga. Kemudian ini ada Sampahpedia kembali, ada data, ada statistik dan ada laporan analitiknya pemerintah. Kita coba sekali lagi ya. Ya, ini percobaan lagi yang terakhir. Ya, mapping. Ya, ini. Nah, jadi yang fitur yang pertama itu ada di situ ada mapping monitoring, itu bisa melihat lokasi TPS di wilayah sekitar. Kemudian ada pelaporan sampahnya dan ini ada notifikasi seperti itu. Nah, ini 2 fitur ini contoh fitur lainnya seperti itu. Mungkin sekian Bapak Ibu. Sekian, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu, pemateri dari kami. Mohon maaf ya, silakan. Mungkin ada kami untuk setiap sosialisasi nantinya kami berencana akan membawa nama slogan. Sudah dibuat Ibu slogannya. Ya, mohon izin. Tambahan, ini kebetulan kami menindaklanjuti dari program pemerintah yang terintegrasi saat ini, yang kemarin itu dijembatani oleh Bapak Gubernur antara Wali Kota Bandar Lampung dan Bupati Lampung Selatan untuk pembangunan PLTSA di Natar. Nah, ini jadi salah satu solusi untuk penanganan sampah di Provinsi Lampung harapannya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini dulu slogan dulu, maaf terakhir Bu. Kamu mungkin. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi pada saat ketika bilang Sampahpedia itu gerakannya seperti contoh ini. Sampahpedia tempat belajar, tempat menyimpan dan menjaga bumi. Mungkin boleh diikuti sama teman-teman di sini semua. Ya. Oke. Sampahpedia tempat belajar, tempat menyimpan dan menjaga bumi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya dan Pak Ikram tercengang-cengang siang hari ini, agak overtime, tapi dengan sangat dengan kepuasan luar biasa. Dan ini adalah ide yang sangat bisa diimplementasikan mulai nanti ya Pak. Nanti sore udah bisa kayaknya Pak ya. Udah ada develop webnya soalnya. Gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Karena saya rasa teman-teman masih panjang, ya kami juga berharap masih panjang hidupnya sih ya. Tapi jangan ditinggalin idenya.
jangan cukup puas untuk di hari ini, karena ini belum selesai, ini baru prototype. Pesan kami, tetaplah bersemangat mencari cara. Mungkin bukan ide yang ini, mungkin ide yang lain juga mungkin bisa dibikin. Bayangin 3 hari aja bikin kayak gini, kalau seminggu mau jadi apa kita? Ya kan? Selesailah. Banyak betul masalah bisa diselesaikan oleh pemuda. Maka bagaimana tetap membiarkan api itu terus menyala dan tetap bersemangat dan terus mengembalikan kepada bagaimana kita bisa bermanfaat di lingkungan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya jadi terinspirasi banyak hal juga. Apalagi prototyping, disenggol dikit langsung jadi nih kemasan Lelesius. Intinya ini gimana ya gitu. Ternyata dengan sentilan-sentilan sedikit teman-teman bisa memvisualisasikannya dengan sangat baik gitu. Yang itu juga dibikin video ya, masukin ke YouTube, share ke aku, jadi aku nyari contoh, nggak usah cari contoh punya orang lagi ya. Yang tadi kan pada bule-bule, karena kita nggak ada yang Indonesia punya. Terima kasih. Mungkin Pak Ikram mau tutup. Ya, terima kasih Bu Gita. Dan juga saya berterima kasih pada Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini adalah Kabid Kepemudaan, dikarenakan pelatihan ini pelatihan yang mungkin bukan biasa dilakukan oleh Dispora. Pikiran saya, ya. Sehingga menurut saya ada suatu keberanian dari bidang kepemudaan untuk menerima ide dari kami semuanya terkait dengan pelatihan desain thinking, yang mana kita lakukan suatu pelatihan yang biasa kan Anda kan hanya mendengarkan narasumber, tapi ini narasumbernya adalah Anda. Kami yang menerima, kami hanya memancing, men-trigger dan sebagainya. Ternyata kreativitas Anda luar biasa, kemampuan Anda menciptakan sesuatu yang baru luar biasa. Dan untung saya punya inisiasi untuk merekam semua proses ini. Mohon maaf, merekam itu juga dari ide kita juga. Ya, untuk itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan dalam YouTube, dan ini juga menjadi suatu kebanggaan kita semuanya dan juga Dispora. Kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan semuanya. Yang pasti saya, Ibu Gita, apalagi Pak Gianto, seandainya ada di sini, senang. Dan kita juga merasa kehilangan dengan Pak Gianto karena 1-2 hari ini sudah pindah di suatu tempat yang mana kita akhirnya tidak lagi bisa bersama untuk sementara waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Dan kegiatan hari ini bukan ditutup karena masih ada kegiatan yang berikutnya, angkatan yang kedua. Jadi penutupannya nanti pada angkatan kedua. Jadi saya mohon maaf, Pak Kabidnya sedang berobat ya, jadi enak badan, jadi berobat. Jadi saya diserahkan pada saya sepenuhnya untuk menutup acara kegiatan, bukan mengakhiri ya, karena kita masih ada lagi. Ada Mas Iit mau menyampaikan sesuatu, silakan. Yang pasti luar biasa buat kalian semua, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf dari Pak Kabidnya yang tidak bisa hadir untuk acara penutup, bukan penutup, untuk acara sesi terakhir ini karena beliau ada tadi dari rumah sakit ya. Mohon doanya untuk semuanya, untuk kesehatan Pak Kabidnya. Oke, terima kasih untuk semuanya para pemuda perwakilan dari kabupaten kota yang sudah masuk ke dalam kegiatan ini. Ini para pemuda yang luar biasa ya Pak. Alhamdulillah ternyata di Lampung banyak pemuda yang sangat hebat-hebat. Dan tadi sesuai dengan informasi kita akan ada kegiatan berikutnya, jadi angkatan kedua. Nanti dari gelombang kedua nanti akan disaring lagi, akan terpilih terpilih lagi ya di 4 meja, jadi 8 kabupaten kota. Nanti selesai dengan
arahan narsum kalau untuk pemilihannya. Begitu ya. Terima kasih semuanya, Mbak Narsum, Ibu, terima kasih, dan para pemuda yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau satu atau dua yang memberi kesan terkait dengan pelaksanaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Testimoni. Komentar. Oh itu tuh. Satu, dua, satu aja, tiga, cukup. Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya baik teman-teman, di sini saya Sadra Riansah. Di sini juga saya perwakilan tunggal dari Kabupaten Tubaba. Ya, jadi kesan saya mengikuti kegiatan pelatihan desain thinking ini yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya sangat berkesan, dan mungkin ini adalah kali pertama selama 24 tahun saya hidup di bumi ya melakukan pelatihan ini, dan tentunya teman-teman juga pun begitu. Nah, dan kesan saya selama mengikuti kegiatan ini, saya bertemu dengan mereka ini. Iya. Ini pertemuan pertama kami asli. Ini kalau untuk diungkapkan dengan kata-kata, mungkin kalau check in lagi 2 hari nggak cukup ini Pak. Iya. Jadi kesan dan pesan saya untuk teman-teman di sini tentu sangat berkesan. Dan harapan kami, apa yang sudah menjadi pemikiran ataupun gagasan kami di sini bisa diwujudkan ini Pak. Ya. Dan juga kepada teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Apabila juga ada salah ucap, salah kata dari kami dan teman-teman, kami mohon maaf. Dan mungkin juga di sini kelompok kami nggak bisa melihat hal-hal aneh di sini Pak. Ya, makanya kami lebih banyak tertawa karena ada yang aneh sedikit di antara kami, pasti kami ketawa. Nah di situ ini kami minta maaf kepada teman-teman semua, apalagi dengan kelompok Balsam dan sekitarnya, karena mungkin kalian tidak nyaman dengan kelompok kami. Ini di sini tempat kami meminta maaf, dan setelah keluar dari sini kami mohon kepada teman-teman, apabila kami memiliki dosa dengan teman-teman mohon dimaafkan. Jadi kita keluar dari sini, kami yang tadi ini haus ilmu sampai keluar di situ, di pintu itu nanti kami tetap haus ilmu, seperti itu Pak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Umam. Di sini saya dari Dispora Lampung Selatan. Di sini ada beberapa rekan-rekan kami yang berbeda kabupaten. Kalau kita kabupaten, kita bergabung sama anak-anak kota. Agak minder sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita kabupaten juga bisa berbuat gitu. Kesan dan kesan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dispora Provinsi Lampung yang sudah mengundang kami anak desa, yang artinya kita itu bisa berbuat di desa kita, bukan cuma sekedar yang bergelar mahasiswa, tapi bergelar yang di desa pun kita bisa berbuat sesuatu untuk Lampung gitu. Kita terima kasih. Di sini kita juga kenal teman-teman yang sangat luar biasa sekali, punya potensi yang sangat luar biasa sekali, punya pemikiran yang sangat yang biasa sekali. Harapan kami pemuda itu meaningful youth participation, artinya berpartisipasi pemuda yang bermakna. Artinya bukan cuma sekedar bergerak, banyak mau tapi tidak ada yang bermakna. Artinya di masyarakat kita bisa dipakai, di masyarakat kita bisa memunculkan ide-ide kita dilibatkan, bukan cuma sekedar kita ikut-ikut aja, tapi kita terlibat, bahkan kita pelaku ataupun penggerak untuk kemajuan desa kita masing-masing, kabupaten kita masing-masing, dan provinsi kita khususnya. Terima kasih teman-teman semua, kalian sangat luar biasa sekali. Terima kasih kelompok
harimau yang sudah memberikan kebisingan buat kelompok kami. Ya, kita ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf dan mohon izin untuk meminta waktunya sedikit menyampaikan pesan dan kesan ya. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dispora Provinsi Lampung yang sudah menyelenggarakan acara ini. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Dispora Kabupaten Pesisir Barat dan mungkin mewakili Tanggamus yang sudah mengutus kami ya untuk mengikuti pelatihan design thinking yang luar biasa dari hari pertama, kemudian hari kedua dan hari terakhir ini akan berlanjut besok dengan peserta yang berbeda. Luar biasa, pemateri-pemateri yang sungguh luar biasa kami temukan. Cukup berkesan dan kami temukan banyak hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, kemudian cara berpikir baru, kemudian bertemu dengan teman-teman hebat dari berbagai daerah, dari Lampung Selatan, kemudian Tuba Abang, dan Kota Bumi dan sebagainya, Tulang Bawang. Itu ternyata pemuda-pemuda Provinsi Lampung cukup banyak yang berpotensi. Dan tentunya pemuda adalah pilar bangsa, bagaimana bangsa ini akan maju itu dilihat dari pemudanya. Jadi kalau pemudanya mau bergerak, mau berdampak, maka bangsa itu akan berkembang. Gitu. Hidup pemuda. Oke, pesan terakhir, tetap optimis, tidak apatis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya tidak menanggapi. Kalau saya menanggapi nanti akhirnya Anda tidak makan siang dan tidak pulang-pulang. Jadi mohon maaf, saya akhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di pelatihan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.